Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silahkan Arif. Silahkan memimpin doa. Terima kasih Arif sudah memimpin doa. Setelah itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Oh, Devi tidak hadir. Oke. Karena apa ya kalau boleh tahu? Oh, alah, Devi sakit. Baik. Berarti hari ini yang tidak masuk hanya Devi ya. Oke. Anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai organ dari sistem pernafasan manusia. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan bisa mendeskripsikan macam, fungsi, dan cara kerja dari organ sistem pernafasan manusia. Nah, selanjutnya itu kalian bisa membuat model atau alat peraga sederhana tentang sistem pernafasan. Yang ketiga, kalian bisa bekerja sama dan melakukan tugas kelompok dengan baik ya nantinya. Oke, kalian kemarin-kemarin kan sudah belajar tentang panca indera. Nah, salah satunya itu adalah hidung. Nah, hidung sendiri itu selain sebagai indera penciuman, dia juga organ pernafasan manusia. Gimana sih caranya kita bernafas? Iya betul, kita bernafas melalui hidung. Dalam pernafasan sendiri itu apa sih yang kita hirup, anak-anak? Ya betul sekali, kita menghirup oksigen. Oke, lanjut. Nah, setelah ini ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian silahkan bisa disimak dan dicermati ya. Kalau perlu mencatat, kalian boleh sekali mencatat. Oke? Organ pernapasan pada manusia. Kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, dari video tadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa pernafasan itu apa sih? Bernafas. Nah, iya, bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Oke, lanjut ya. Organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, dari video tadi sudah ditunjukkan ya organ-organ dari
ya pernafasan manusia, ada rongga hidung, faring, laring, trachea, bronkus, alveolus, dan paru-paru itu sendiri. Oke. Nah, fungsinya apa sih tadi? Dari rongga hidung misalnya menyaring udara yang masuk sekaligus melembabkan udara atau menyesuaikan suhu udara yang masuk agar sesuai dengan suhu tubuh. Lalu fungsi dari alveolus apa? Nah, betul, sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang berperan untuk sebagai alat atau organ pernafasan utama manusia itu apa? Iya betul, paru-paru. Sudah paham ya? Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan lanjutan dari video tadi. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah perjalanan oksigen dalam sistem pernafasan kita. Nah, bisa disimak ya videonya. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Nah, dari video tadi sudah dijelaskan kalau perjalanan oksigen dalam pernafasan itu kita mulai dari kita menghirup udara masuk di rongga hidung, terus ke faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, di dalam alveolus ini udara yang mengandung oksigen ini akan ditukar dengan karbon dioksida lalu akan dikeluarkan kembali. Nah, oksigen ini lalu akan diedarkan oleh paru-paru ke seluruh tubuh. Begitu ya. Oke, tadi kan kita udah menyaksikan video pembelajaran tadi ya tentang sistem dari pernafasan. Ada organ, ada fungsinya, terus tadi apa? Proses pernafasan. Nah, sekarang ibu mau nanya sama kalian, gimana sih proses pernafasan tadi? Ya, silakan dijawab. Betul sekali. Jadi, proses pernafasan itu pertama kita menghirup udara melalui hidung. Selanjutnya akan udara masuk ke faring, terus laring, trachea, bronkus, bronkiolus, lalu akan
diproses dan ditukar oksigennya dengan karbon dioksida di alveolus. Setelah itu oksigen diedarkan oleh paru-paru ke seluruh tubuh. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke? Nah, masing-masing kelompok nanti bisa mengerjakan LKPD. Apa sih isi di LKPD-nya? Nanti udah ada petunjuknya ya. Nanti pertama ditulis dulu identitas kelompoknya. Habis itu dibaca petunjuknya apa. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan sama kalian disuruh apa. Bisa disimak nanti ya. Oke, gimana dari kelompok 2? Ada kesulitan? Oh iya, pertama itu kalian cari dulu kira-kira bahan yang pas itu yang bagaimana. Iya, misal balonnya itu yang kecil 2. Nah, untuk yang bagian bawahnya itu kalian bisa memakai balon yang besar ya, agar bisa menutupi lubang dari botol yang bawah. Gitu ya. Oke. Gimana kelompok lain? Apakah ada kesulitan? Oh, baik. Jika tidak, nah, kelompok yang sudah, kalian selanjutnya bisa mengisi LKPD-nya ya. Di situ ada beberapa pertanyaan, dan kalian juga harus menuliskan dari pembahasan yang kalian lakukan atau kesimpulannya tuh gimana gitu. Nah, nanti kalau udah semuanya, lanjut presentasi tiap kelompok ya. Nanti tiap kelompok maju mempresentasikan LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Sekarang siapa yang mau maju duluan kelompoknya? Oke, kelompok A. Silahkan kelompok A maju dan dipresentasikan kepada teman-temannya ya. Baik, terima kasih kelompok A. Hasil kerjaannya bagus sekali, sudah benar semuanya. Nah, dari teman-teman sendiri dari kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok A jika ada pertanyaan. Oke? Terima kasih kelompok B sudah bertanya. Silahkan kelompok A bisa ditanggapi ya. Wah, bagus banget presentasi dari kelompok A. Silakan bisa ditutup dan dilanjut dengan kelompok berikutnya. Oke, semua kelompok sudah presentasi ya. Jadi kesimpulan dari presentasi keempat kelompok tadi apa? Iya, betul. Dari tadi kan di LKPD sudah ada ditunjukkan bagian-bagian dari alat peraga yang sudah dibuat ya. Nah, itu tadi apa? Misalnya yang botol air mineral itu sebagai apa? Ya, sebagai ini rongga dada ya. Terus yang 2 balon kecil tadi, nah iya itu sebagai paru-paru. Terus yang pipa atau selang yang lurus tadi apa? Iya betul, trakea gitu ya. Jadi sudah paham semua. Terus kesimpulannya apa? Iya, jika balon yang bagian bawah ditarik, maka balon yang di dalam botol akan membesar. Nah, jika dilepaskan, maka akan mengecil balon yang di dalamnya. Itu sebagai gambaran proses dari pernafasan kita. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ditanyakan? Jika ada yang masih bingung, bisa angkat tangan ya dan bertanya pada Bu Guru. Alhamdulillah tidak ada, berarti semua siswa sudah paham ya pembelajaran hari ini. Jika tidak ada kesulitan, baiklah, dan tidak ada pertanyaan juga. Sekarang Ibu mau kalian mengerjakan soal. Nah, Ibu akan bagikan soalnya di sini ya. Silahkan dikerjakan. Pertama ditulis dulu identitasnya dan kalian bisa mengisi dan dikumpulkan lagi ke Ibu nanti. Waktunya berapa menit? 10 menit cukup?
Oke, nanti 10 menit dikerjakan terus dikumpulin ke ibu lagi ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, silakan salah satu dipimpin doa. Terima kasih. Ibu minta maaf kalau ada kesalahan kata yang ibu sengaja maupun tidak. Sehat-sehat ya kalian. Besok jangan lupa kita lanjut materinya. Besok itu jenis-jenis pernafasan, macam-macam pernafasan manusia. Ada pernafasan perut, pernafasan dada gitu ya. Oke, bisa dipelajari di rumah ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.